Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak Anda bertanya-tanya, kenapa ya rasanya kekuasaan itu sering banget ngubah orang? Dan nggak selalu jadi lebih baik gitu. Pertanyaan bagus tuh. Hari ini kita coba yuk selami pertanyaan pelik itu. Panduannya dari bab 11, buku Humankind, karya Rutger Bregman. Buku yang lagi banyak dibicarain kan. Iya, Humankind. Sumber kita spesifik bab ini, yang ya cukup menantang gagasan-gagasan lama soal kekuasaan. Dan kalau udah ngomongin kekuasaan, kayaknya susah ya buat nggak nyinggung satu nama besar ini, Niccolo Machiavelli ya. Oh, jelas. Dari abad ke-16 itu. Betul, pandangannya soal cara meraih dan jaga kekuasaan tuh, wah lumayan bikin mikir ulang deh. Siap kita bongkar bareng? Tentu saja. Machiavelli itu kan lewat sang pemerannya sering dianggap ikon realisme politik ya. Inti ajarannya ya cukup belak-belakan sih. Gimana tuh? Iya, kalau Anda mau berkuasa, mau bertahan, Anda mesti cerdik, siap-siap juga bertindak kejam kalau perlu, terus jangan ragu, Mipu. Hmm, wah, Dasarnya ya pandangan dia soal manusia yang agak sinis ya. Dia lihat manusia itu dasarnya nggak tahu terima kasih, pelin-pelan, munafik, pengecut, tamak, gitu. pandangan yang lumayan gelap ya. Gelap tapi ya bertahan berabad-abad. Pertanyaannya kan apa iya sains modern, psikologi gitu setuju sama analisis suram ini? Atau ada cerita lain nih? Nah, disitulah bab 11 Humankind ini jadi relevan banget. Bregman menyoroti sebuah fenomena yang disebut paradoks kekuasaan oleh Dasher Keltner. Pernah dengar? Profesor psikologi di Berkeley. Oh, Keltner. Iya, saya tahu paradoks kekuasaan ya. Betul. Ini beneran kayak teka-teki loh. Jadi penelitian Keltner sama timnya ini udah bertahun-tahun ya. Hasilnya tuh konsisten nunjukin pola menarik. Pola gimana tuh? Jadi pas kita milih pemimpin, kita semua nih secara kolektif cenderungnya milih orang yang paling ramah, paling bisa kerjasama, paling rendah hati, paling empati juga. Kayak kita punya radar buat nyari orang baik gitu. Iya sih, masuk akal. Kita kan pengen dipimpin orang yang peduli, yang ngertiin kita, ya kan? Betul. Tapi, nah ini ironisnya, yang jadi inti paradoksnya. Begitu orang-orang baik ini dapat posisi puncak, pengalaman megang kuasa itu sendiri, seringkali malah mulai ngubah mereka secara fundamental. Jadi kayak peringatan klasik Lord Acton itu dong ya, sejarawan Inggris itu. Persis, kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan absolut korup secara absolut. Itu dia. Dan ini sekarang bukan cuma kata-kata mutiara filsafat ya, tapi udah jadi temuan yang didukung banyak riset. Psikologi sosial, studi organisasi, bahkan neuroscience juga. Serius. Jadi sifat baik yang bawa mereka ke puncak malah terkikis gitu aja sama kekuasaan. Keltner bahkan bilang kekuasaan itu kayak semacam obat kuat ya. Analogi itu cukup pas sih. Kekuasaan itu efeknya bisa memabukkan. Tapi ya kayak obat kuat lainnya, ada serangkaian efek sampingnya. Dan ini signifikan ke psikologi sama perilaku orang yang megang kuasa itu. Efek samping, apa aja tuh contohnya? Riset Keltner dan banyak studi lain udah mendokumentasikan ini dengan rinci ya. Pertama, orang yang merasa berkuasa itu cenderung jadi lebih impulsif. Impulsif maksudnya? Jadi lebih berani ambil resiko, seringkali tanpa mikir panjang gitu konsekuensinya apa. Kayak filter hati-hatinya jadi kendor aja gitu. Wah, kayak nyetir tanpa rem dong. Terus apa lagi efeknya? Bisa dibilang gitu. Kedua, dan ini nyambung banget, mereka jadi lebih egosentris. Egosentris. Lihat situasi dari kacamata orang lain. Atau bahkan ya sekedar nyadar aja kalau ada sudut pandang lain yang bener juga. Dunia kayak muter di sekitar dia aja. Kedengerannya ini kayak resep jadi orang yang kurang peduli sama orang lain ya. Tepat sekali. Dan itu bawa kita ke efek samping ketiga. Kepeduliannya turun, terus perilaku kasar atau nggak etisnya malah naik. Ada contohnya? Ada. Studi di lab nunjukin hal kecil gini. Misalnya, orang yang dikasih peran jadi bos dalam eksperimen, dia cenderung ngambil kue terakhir di piring tanpa ragu gitu aja. Oh, wow. Sekecil itu ya? Iya. Nah, kalau skala lebih besar, ya bisa kelihatan dari cara nyetir sembrono, ngelanggar aturan sosial, atau bahkan ya tindakan amoral yang lebih serius di kantor atau di publik. Mereka ngerasa berhak aja gitu. Menarik ya, gimana ini bisa keukur? Ada lagi nggak? Ada yang keempat ini juga lumayan bikin resah, cenderung jadi lebih hipokrit. Hipokrit. Maksudnya munafik gitu. Iya.
Jadi orang berkuasa tuh sering ngejudge pelanggaran moral orang lain keras banget. Tapi di saat yang sama, buat pelanggaran dia sendiri, wah gampang banget ngasih kelonggaran atau pembenaran. Walaupun kesalahannya mirip atau malah lebih parah. Standar ganda gitulah. Impulsif, egosentris, kasar, hipokrit. Tadi Anda bilang ada satu efek yang paling krusial ya? Betul. Mungkin yang paling dasar dan paling ngejelasin paradoks ini tuh ya hilangnya kemampuan berempati. Empatinya hilang. Iya. Dan ini bukan cuma soal sikap kurang peduli aja ya, tapi kayaknya ada perubahan di level neurologisnya, otaknya gitu. Serius? Ada beberapa studi bilang gitu. Kekuasaan itu bisa numpulin sirkuit otak yang tugasnya buat mirroring, buat ngerasain emosi orang lain. Itu kan dasar empati ya. Jadi kayak kemampuan buat merasakan bareng orang lain itu jadi tumpul. Waduh. Nah ini inti tragisnya paradoks kekuasaan. Kehangatan dan kepedulian yang bikin orang dipilih, malah bisa padam gara-gara posisi yang dia dapat. Kemampuannya buat nyambung secara emosional sama orang yang dia pimpin, itu berkurang drastis. Ini, cukup mencemaskan ya. Kita milih karena empati, kuasanya malah ngikis empati itu. Kalau gitu, gimana orang-orang yang udah terkontaminasi ini bisa tetap berkuasa? Malah mungkin makin kuat. Nah, di sini mungkin Machiavelli senyum-senyum nih dari abad ke-16. Haha, bisa jadi. Karena Bregman, dengan semangat Machiavellian itu, nawarin jawaban yang, ya ampun, agak gelap dan mungkin paling ganggu dari bab ini. Senjata rahasia mereka itu ketidakmaluan, shamelessness. Iya, konsep survival of the shameless ini salah satu poin paling provokatif dari Bregman memang. Biar paham, kita mundur dikit ke argumen Bregman yang lebih luas di Humankind. Oke, gimana tuh? Dia kan berpendapat manusia itu berevolusi jadi apa yang dia sebut homo papi. Homo papi, manusia anak anjing. Bukan gitu juga, itu metafora aja. Maksudnya spesies yang jadi lebih ramah, lebih kooperatif, lebih tergantung sama penerimaan sosial, mirip anak anjing yang pengen disukai gitu. Nah, sebagai bagian dari evolusi sosial ini, kita ngembangin mekanisme kuat kayak rasa malu. Rasa malu. Iya, ingat nggak? Kalau kita malu atau salah ngomong, muka bisa merah. Itu sinyal bawah sadar yang penting banget. Buat nunjukin nyesel dan pengen benerin hubungan sosial. Oh, jadi rasa malu itu penting ya? Kayak lem sosial gitu. Tapi hubungannya sama kekuasaan dan ketidakmaluan tadi gimana? Nah, di sini nih twistnya. Bregman bilang, oke, rasa malu itu penting di kelompok kecil atau masyarakat yang setara. Tapi, dalam struktur masyarakat yang gede, kompleks, dan hierarkis banget kayak sekarang ini, dinamikanya bisa kebalik. Kebalik gimana? Orang yang justru punya defisit rasa malu. Defisit rasa malu? Iya, orang yang bisa bohong, lancar jaya, nipu tanpa kedip, ngelanggar norma tanpa ngerasa bersalah atau canggung, terus cuek aja sama kritik atau omongan orang, mereka ini justru bisa punya keunggulan kompetitif. Loh kok bisa? Ya, karena mereka nggak terbebani rasa bersalah atau cemas sosial yang mungkin ngerem orang lain yang lebih peka. Gitu. Tunggu. Jadi, hilangnya empati yang tadi kita bahas itu, jalan bareng, gitu sama berkurangnya rasa malu. Nyambung, Bong. Sangat mungkin ada kaitan erat. Gini deh, kalau Anda udah nggak secara intuitif ngerasain dampak tindakan Anda ke perasaan orang lain, kan empatinya tumpul tuh. Ya, jadi lebih gampang kan bertindak tanpa beban malu atau salah? Oh, iya juga ya. Jadi lebih kebal sama sinyal-sinyal sosial yang biasanya bikin kita mikir 2 kali sebelum egois atau ngelanggar aturan. Nah, ketidakmaluan ini dalam konteks rebutan kuasa yang kompetitif jadi kayak semacam pelumas gitu. Pelumas? Iya, bikin orang bisa gerak lebih licin, lebih cepat ke puncak, nggak peduli sama gesekan etika atau sosial yang mungkin ngelambatin orang lain. Dan ini ya jelas nyambung langsung ke nasihat Machiavelli ratusan tahun lalu kan. Dia kan terang-terangan nyaranin penguasa jangan terlalu terikat sama moralitas biasa. Iya. Penguasa tuh harus bisa jadi rubah yang licik buat hindarin jebakan, sekaligus jadi singa yang kuat buat nakutin serigala, gitu katanya. Jadi di arena kekuasaan hierarkis, di mana persaingan seringkali kejam, ya kemampuan buat bertindak tanpa malu, buat manipulasi persepsi, buat ngabaikan etika demi tujuan, itu jadi aset strategis. Yang paling nggak tahu malu seringkali yang paling efektif mainin kekuasaan ini. Dan strategi ini seringkali nggak kelihatan gitu aja kan ya? Pasti dibungkus rapi sama cerita atau narasi yang meyakinkan.
Oh iya, jelas. Pemimpin yang efektif, apalagi di struktur yang udah mapan, biasanya jago banget bikin narasi atau mitos yang bikin posisi dan hak istimewa mereka kelihatan sah. Kita semua tahulah kekuatan cerita. Kayak di buku Sapiens itu ya, Harari. Nah, iya. Buku Sapiens kan juga disinggung Bregman. Harari kan nekenin gimana kemampuan kita bikin dan percaya sama mitos bersama, kayak uang, negara, hukum, itu kunci kerjasama skala besar manusia. Tapi Bregman nambahin catatan kritis penting di sini. Oh ya, apa tuh catatannya? Bregman ngingetin kita, nenek moyang kita yang pemburu pengumpul, itu juga punya mitos kok. Punya ritual, jaringan sosial luas juga. Tapi struktur kekuasaan mereka tuh cenderung jauh lebih cair, lebih egaliter. Nggak stabil gitu kekuasaan satu orang atau kelompok. Kenapa gitu? Karena ada mekanisme sosial yang kuat buat nyegah dominasi permanen. Jadi mitos aja tuh nggak cukup buat ngejelasin kenapa struktur kekuasaan hierarkis modern bisa kokoh dan awet banget. Ada elemen lain yang krusial. Dan elemen itu adalah Kekuatan. Atau lebih tepatnya monopoli penggunaan paksaan atau kekerasan yang sah. Walaupun seringnya cuma tersirat ya atau sebagai ancaman aja. balik lagi ke Machiavelli ini. Betul. Machiavelli kan belak-belakan banget soal ini. Salah satu kutipannya yang paling terkenal. Semua nabi bersenjata menang dan semua nabi tak bersenjata hancur. Waduh, dalam. Kedengarannya kasar ya di telinga kita sekarang. Tapi intinya, di balik banyak institusi kekuasaan modern dari negara dengan tentara polisinya, sampai korporasi dengan kekuatan ekonominya, ada elemen paksaan. Kemampuan buat maksain kehendak. Kekuatan inilah, mau fisik, ekonomi, atau hukum, yang seringkali nopang mitos legitimasi dan jaga struktur kekuasaan tetap kokoh. Jadi susah digoyangin cuma pakai argumen moral atau niat baik aja. Uang, pajak, hukum, semua itu kan ujung-ujungnya ditopang sama potensi kekuatan kalau dilanggar. Oke. Jadi setelah dengar semua ini, paradoks kekuasaan, efek sampingnya yang ngikis empati, terus keuntungan dari sifat nggak tahu malu, sampai peran kekuatan, apa nih artinya buat Anda yang lagi dengerin? Rasanya kok jadi agak kompleks dan mungkin sedikit suram ya gambaran kekuasaan ini jadinya. Gambaran ini memang kompleks ya, dan penting sih buat nggak menyederhanakannya secara berlebihan. Apa yang diurai Bregman ini, berdasarkan riset Keltner dan lainnya, itu kan sebuah dinamika kuat ya, yang perlu kita sadari. Dinamika ya? Iya, kita kan secara naluri pengennya pemimpin yang baik hati, empati, rendah hati. Tapi sistem kekuasaan hierarkis yang kita bangun, apalagi yang skalanya gede dan kompetitif, itu kayaknya punya cacat desain gitu. Cacat bawaan yang justru bisa ngasih untung buat orang yang paling kebal rasa malu dan paling cepat hilang sifat baiknya begitu dapat kuasa. Jadi kayak lingkaran setan gitu ya? Semacam siklus umpan balik negatif gitu ya. Dan ini perlu kita kenali pas ngamatin dinamika kuasa di sekitar kita. Di politik, di kantor, bahkan mungkin di organisasi RT RW gitu. Jadi ini bukan berarti kita harus jadi sinis total terus nganggap semua pemimpin itu pasti jelek. Oh, sama sekali enggak. Penting banget ini digarisbawahi. Yang kita omongin ini kan kecenderungan atau resiko yang nempel sama kekuasaan. Bukan hukum besi yang pasti berlaku buat semua orang di semua situasi. Oke. Banyak banget kok contoh pemimpin di berbagai level yang nunjukin integritas, yang bisa jaga empatinya, dan aktif ngelawan efek negatif kekuasaan. Bregman sendiri di bukunya juga ngasih contoh kepemimpinan yang beda. Jadi, paham paradoks kekuasaan dan risiko survival of the shameless ini bukan buat bikin sinis, tapi buat numbuhin realisme yang waspada. Yang kritis. Realisme yang waspada? Iya. Ini ngebekali kita biar lebih jeli milih pemimpin dan mungkin ngerancang sistem yang lebih tahan banting sama penyalahgunaan kekuasaan. Pemahaman sebagai alat kewaspadaan, bukan keputusasaan ya. Suka saya. Kalau gitu, sebagai penutup nih, mari kita tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan lebih lanjut. Silakan. Mengingat adanya paradoks kekuasaan ini, bahwa kekuasaan itu sendiri bisa ngerusak kualitas yang paling kita pengenin dari pemimpin, gimana ya caranya kita bisa secara sadar ngerancang sistem atau struktur yang lebih baik? Mungkin di tempat kerja Anda, di organisasi yang Anda ikuti, atau bahkan skala negara gitu. Ada nggak nih cara bikin mekanisme penjaga gawang atau rem darurat yang efektif buat bantu ngurangin efek koruptif kekuasaan? Gimana caranya kita bisa bikin lingkungan yang justru ngedorong dan ngejaga empati, kerendahan hati, sama keterhubungan sama realitas orang-orang yang dipimpin? Bahkan buat mereka yang udah di puncak hierarki.
Wah, itu pertanyaan besar ya. Tantangan desain sosial dan institusional yang ya nggak gampang jawabannya. Tapi kan katanya, ngenalin masalahnya aja udah separuh solusi. Kesadaran soal dinamika ini udah langkah awal yang penting banget. Sesuatu yang penting buat Anda pikirkan ya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini yang menggali bab 11 dari Humankind karya Rutger Bregman. Semoga ada wawasan baru yang bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.